Salam damai sejahtera. Saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini, Selasa 28 September 2021, bacaan dan renungan kita dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56. Ketika hampir genap waktunya, diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, baru-baru ini saya bercerita dengan seorang ibu yang anaknya yang baru saja tamat SMA, berarti saat ini sudah masuk di universitas. Ketika SMA dulu dan sebelum-sebelumnya, anak ini sungguh anak yang rajin dan tekun belajar. Ia bertanggung jawab atas semua tugas yang diberikan kepadanya. Tapi akhir-akhir ini, selama COVID-19 melanda, dan selama anak sekolah belajar melalui daring, begitu juga mahasiswa yang masih belajar melalui daring, anak ini sungguh berubah sikapnya. Ia tidak lagi seperti dulu yang rajin belajar, tekun belajar, dan bertanggung jawab atas tugasnya. Yang dilihat si ibu, anaknya terlalu banyak main game di handphonenya. Dan karena itu, si ibu sering sekali tidak mampu mengendalikan emosinya. Akibatnya, ia sering marah dan merepet kepada anak ini. Ia merasa bahwa dengan marah, dengan selalu berkata-kata di depan si anak, maka anak ini akan berubah menjadi lebih baik kembali seperti yang dulu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Anak itu bukannya menjadi lebih baik, tapi sebaliknya mereka diperhadapkan pada sebuah masalah yang baru. Akibat tidak tahan dengan omelan ibunya yang berkepanjangan, maka si anak ini selalu mencari alasan untuk keluar, lalu pulang larut malam. Rumah bukan lagi menjadi tempat yang dirindukan bagi dia, justru sebaliknya menjadi tempat yang harus dihindarinya, supaya ia tidak menerima omelan dari ibunya. Saudara-saudariku, si ibu ini tadi lalu berkata bahwa akibat itu ia sering mengalami sakit kepala. Ia sering merasa mual. Ia mengalami sakit fisik akibat tindakannya. Dan ia juga mengalami stres yang berkepanjangan
karena merasa anak ini sungguh membangkang terhadap dia. Dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan para murid, khususnya Yakobus dan Yohanes, untuk tidak terpancing marah atau emosi atas sikap orang Samaria yang menolak mereka. Dikatakan bahwa orang Samaria tidak mau menerima mereka karena tujuan mereka adalah Yerusalem. Dan karena itu, Yakobus dan Yohanes sungguh dilanda sebuah kemarahan. Maka ia berkata kepada Yesus supaya diizinkan untuk menurunkan api dari langit untuk membinasakan orang Samaria yang tidak mau menerima mereka. Ya, Yesus sudah memberikan kuasa kepada para murid sehingga mereka bisa melakukan mujizat itu. Tapi Yesus tidak mau kuasa yang ia berikan itu disalahgunakan oleh para murid. Itu sebabnya Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkannya." Yesus tidak mau para murid yang telah diberi bekal kuasa oleh Yesus menyalahgunakan kuasa itu untuk berbuat semena-mena jika sesuatu yang mereka hadapi tidak sesuai dengan rencana atau keinginan mereka. Saudara-saudariku, pasti di dalam hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, bahkan hidup menggereja, kita akan selalu melihat dan menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan rencana dan keinginan kita. Sehingga sering sekali kita merasa kecewa dan marah. Apa yang dilakukan Yesus terhadap para muridnya dalam Injil hari ini hendaknya menjadi teladan bagi kita jika kita berhadapan dengan situasi itu. Sadarilah bahwa kemarahan bukan membuat situasi menjadi lebih baik, malah sebaliknya akan bertambah buruk. Ingatlah bahwa kedewasaan kita sering sekali diukur dari kemampuan kita menata kemarahan kita. Seperti si ibu tadi yang saya ceritakan, yang menginginkan anaknya menjadi lebih baik dengan sikap marahnya, tapi yang terjadi justru si anak menjauh dari ibunya. Si anak menjadi semakin tidak peduli, maka masalah yang terjadi justru semakin buruk. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, mari belajarlah senantiasa mengelola emosi kita masing-masing. Belajarlah senantiasa menerima orang lain apa adanya. Sadarilah bahwa di dunia ini tidak ada orang yang sempurna, termasuk diri kita. Karena itu, belajarlah untuk menerima mereka apa adanya, sebagaimana Yesus mau menerima kita apa adanya. Amin.